selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tugas manajerial tentang struktur pasar. Di sini saya mau menyebutkan nama kelompok yaitu yang pertama Riza Christian Pratama NIM 21210637, yang kedua Dewi Cantika Ramawati 21210242, yang ketiga Octavia Suci 21210311, yang keempat Rizky Rahmatilahi 21210412, dan yang terakhir Robi Zulkarnain 21210572. Untuk struktur pasar ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama persaingan pasar sempurna, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga pasar persaingan monopolistik, dan yang terakhir yaitu yang keempat pasar oligopoli. Untuk materi persaingan pasar sempurna ini akan dijelaskan oleh Mbak Cantika Rahmawati. Baik, saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang memiliki karakteristik terdapat banyak penjual maupun pembeli, tidak dapat saling mempengaruhi harga di pasar, dan memiliki sebuah karakteristik pasar. Yang pertama, perusahaan hanya berperan sebagai pengambil barang. Yang kedua, setiap perusahaan dapat dengan mudah untuk memasuki atau keluar dari suatu industri. Yang ketiga, produk yang ditawarkan di pasar merupakan produk yang sama. Yang keempat, terdapat banyak pelaku bisnis di dalam pasar. Yang kelima, pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Permintaan dan penawaran di pasar. Tingkat harga produk di pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Kenapa? Hal ini dikarenakan perusahaan di pasar persaingan sempurna hanya bertindak sebagai pengambil harga atau price taker, dan tidak bertindak sebagai penentu harga price maker. Apa keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek? Apa saja kondisi yang tercapai dalam keseimbangan? Yang pertama, perusahaan hanya mengalami kerugian biaya tetap. Kondisi ini terjadi ketika perusahaan mengalami kondisi sebagai berikut. Yang pertama, biaya variabel adalah sama dengan penerimaan total. Yang kedua, biaya variabel rata-rata adalah sama dengan harga. Konsekuensi dari kedua kondisi di atas adalah perusahaan hanya menanggung biaya tetap, sehingga perusahaan mengalami kerugian hanya sebatas biaya tetap yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Yang tadi keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek, sekarang keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Bagaimana perusahaan supaya dapat bertahan dalam pasar? Maka dari itu, perusahaan dalam waktu jangka panjang harus dapat memenuhi beberapa hal antara lain. Yang pertama, perusahaan harus berproduksi secara efisien. Ketika menerima marginal, perusahaan sama dengan biaya marginalnya. Yang kedua, perusahaan dalam waktu jangka panjang tidak mengalami kerugian sehingga perusahaan dapat mengganti barang modalnya untuk melakukan kegiatan produksi. Yang ketiga, tidak adanya insentif bagi perusahaan untuk memasuki atau keluar pasar ketika laba mencapai titik nol. Yang keempat, perusahaan tidak dapat lagi untuk meningkatkan labanya dikarenakan perusahaan sudah berproduksi dengan biaya produksi rata-rata pada titik terendah untuk waktu yang jangka panjang. Pasar persaingan sempurna memiliki kekuatan dan kelemahan. Di antara lain kekuatannya ada dua, yaitu yang pertama memaksimumkan efisiensi, dan yang kedua adanya kebebasan untuk memilih produk yang diinginkan. Untuk kelemahan dari pasar persaingan sempurna, yang pertama, pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedua, pasar persaingan sempurna menimbulkan biaya sosialisasi yang tinggi atau konflik keadilan. Untuk yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Untuk yang keempat, biaya produksi pada pasar persaingan sempurna akan dimungkinkan sangat tinggi. Untuk yang kelima, ekonomi penggunaan sumber daya tidak selalu meratakan distribusi pendapatan. Kita lihat dari contoh hasil observasi pasar persaingan sempurna, salah satunya adalah pasar sayur dan pasar beras.
nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts. Yang kedua yaitu pasar monopoli yang akan dijelaskan oleh Mbak Suci. Nah, selanjutnya di sini saya membahas tentang pasar monopoli ya. Di sini definisi dari pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada satu penjual atau penjual tunggal yang menguasai pasar. Nah, di sini juga ada karakteristik dari pasar monopoli. Karakteristik dari pasar monopoli yang pertama itu adalah hanya memiliki satu perusahaan saja, dan yang kedua ada produk. Produknya hanya satu, produk yang ditawarkan tuh cuma satu dan tidak ada penyaingnya atau tidak ada yang menyamai. Dan yang ketiga, jika ada perusahaan yang ingin masuk di pasar monopoli akan dihadapkan dengan hambatan-hambatan yang rumit ya, atau yang susah. Dan yang keempat, ada perusahaan ini atau pasar monopoli ini dapat menentukan produk harganya sendiri. Dan yang kelima itu promosi. Promosi di sini itu tidak diperlukan karena hanya ada satu perusahaan dan satu produk yang dipasarkan. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi monopoli. Jadi di sini ada 3 faktor. Yang pertama itu memiliki sumber daya yang unik, dan yang kedua itu memiliki skala ekonomis, dan yang ketiga kepuasan monopoli yang diperoleh karena ada peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Jika pasar persaingan sempurna kan banyak penjualnya, juga banyak produk-produknya, dan ini kan pasar monopoli kan cuma satu. Nah, ini perbandingannya itu dilihat dari biaya produksinya. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna itu lebih efisien ya, karena dibandingkan dengan pasar monopoli itu jumlah biaya produksi dalam pasar monopoli itu terlalu tinggi, dan dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna itu jadi lebih efisien pasar persaingan sempurna. Dan yang kedua itu terdapat ada jumlah output produk. Nah, di sini tuh jumlah output produk yang dihasilkan dari pasar persaingan sempurna itu cenderung lebih banyak daripada pasar monopoli. Nah, dan selanjutnya ini ada maksimasi keuntungan. Nah, terdapat 2 pendekatan bagi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungannya. Yang pertama itu ada pendekatan total, dan yang kedua ada pendekatan marginal. Nah, ini pendekatan total ini adalah perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan ketika penerimaan total perusahaan sama dengan biaya totalnya. Dan yang marginal adalah perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya ketika penerimaan margin perusahaan sama dengan biaya marginnya. Selanjutnya ada diskriminasi harga dalam pasar monopoli. Kebijakan diskriminasi harga merupakan kebijakan perusahaan untuk menjual suatu output yang sama dengan menetapkan harga yang berbeda-beda. Terdapat beberapa persyaratan supaya praktek diskriminasi harga dapat berjalan dengan baik. Yang pertama itu ada perusahaan memiliki kekuasaan untuk melakukan monopoli, sehingga itu perusahaan mempunyai kemampuan untuk melakukan praktek diskriminasi harga. Dan yang kedua itu karakteristik produk. Karakteristik produk juga memungkinkan untuk dilakukan praktek diskriminasi harga. Dan yang ketiga itu ada penerapan praktek diskriminasi harga akan menentukan biaya yang tidak melebihi dari keuntungan yang diperoleh dari penerapan praktek diskriminasi harga. Dan yang terakhir adalah pembagian pasar harus efektif, yakni konsumen yang menikmati harga suatu produk yang rendah tidak akan menjual kembali produk konsumen lain dengan harga produk yang lebih tinggi. Seperti itu. Ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik yang akan dijelaskan dengan Mas Robi Zulkarnain.
Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Robi Zulkarnain akan menyampaikan keterangan tentang persaingan monopolistik. Yang pertama ada definisi. Definisi pasar persaingan monopolistik adalah eh, memiliki karakteristik terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang berbeda corak. Karakteristik pasar di sini ada 5. Yang pertama, pasar yang terdapat banyak penjual. Produk yang ditawarkan oleh penjual merupakan produk yang berbeda corak. Yang ketiga, penjual mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi dan menentukan harga produk di pasar. Yang keempat, pelaku bisnis untuk memasuki pasar tersebut adalah relatif mudah. Yang kelima, promosi yang aktif merupakan strategi yang sangat penting bagi penjual untuk dapat bertahan di pasar. Yang untuk persaingan monopolistik di sini ada keseimbangan pada pasar monopolistik. Terdapat 2 jenis keseimbangan pada pasar monopolistik, antara lain keseimbangan perusahaan jangka pendek, keseimbangan perusahaan jangka panjang. Dan ada juga persaingan non harga, yaitu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk lebih menarik minat pembeli terhadap produk yang ditawarkan dengan menggunakan strategi di luar perubahan harga. Terdapat 2 metode persaingan non harga, yaitu perusahaan melakukan diferensiasi produk, yang kedua perusahaan melakukan kegiatan periklanan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pasar oligopoli yang akan dijelaskan oleh Mas Riza Christian Pratama. Teman semua, saya Riza Christian Pratama akan menjelaskan mengenai pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu memiliki definisi. Merupakan pasar yang memiliki karakteristik terdapat sedikit penjual sehingga perusahaan tersebut memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi dan menentukan harga produk di pasar. Nah, pasar oligopoli ini memiliki karakteristik pasar, guys, yaitu ada 3. Yang pertama, pasar yang menawarkan produk yang terstandar. Yang kedua, perusahaan terkadang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dan menentukan harga pasar. Dan terkadang perusahaan tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dan menentukan harga di pasar. Nah, yang ketiga, strategi promosi produk yang ditawarkan perusahaan merupakan strategi yang umum digunakan oleh perusahaan yang berada di pasar oligopoli, guys. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pasar oligopoli yang menawarkan produk yang terdiferensiasi. Yang dimaksud terdiferensiasi itu ya perusahaan yang berada dalam pasar oligopoli menawarkan produk yang berbeda. Yang kedua, pasar oligopoli yang menawarkan produk yang tidak terdiferensiasi. Yang dimaksud dengan tidak terdiferensiasi yaitu perusahaan yang berada dalam pasar oligopoli menawarkan produk yang sama. Ini tadi penjelasan dari kelompok 2, yaitu tentang materi struktur pasar. Struktur pasar itu tadi ada 4. Yang pertama itu tadi persaingan pasar sempurna yang sudah dibawakan oleh Mbak Cantika Rahmawati. Terus yang kedua pasar monopoli itu tadi yang dibawakan oleh Mbak Suci. Yang ketiga persaingan monopolistik, dan yang keempat pasar oligopoli. Dari sini kita bisa belajar bahwa struktur pasar itu memiliki banyak materi. Demikian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah maupun penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya.